Salam properti. Hai, ketemu lagi dengan saya Maria Fitri, konsultan expert kesayangan kamu yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Garden City nih teman-teman. Kalau kalian belum pernah dengar tentang lingkungan ini, aduh ketinggalan banget nih. Karena lingkungan ini adalah satu-satunya kota mandiri yang ada di Jakarta yang mempunyai lahan seluas 370 hektar nih. Karena kalau yang lain-lain kan kawasannya udah bukan di Jakarta nih, tapi udah minggir-minggir atau keluar daripada Jakarta. Tapi kalau ini bener-bener di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur nih teman-teman. Nah, di dalam kawasan seluas 370 hektar ini sudah bergabung Ion Mall dan juga IKEA nih. Kalau untuk kawasannya sendiri tenang aja, udah lengkap banget. Perbankannya, kulinernya, bahkan sarana pendidikan dan sarana kesehatan juga sudah ada loh di sini. Di sini sudah bergabung Sekolah Internasional Global Mandiri dan juga ada SIS yang dari Kelapa Gading itu loh. Jadi teman-teman kalau mau beli rumah, lihat dulu nih rumah yang satu ini karena dengar bocorannya bisa tanpa DP. Kali ini kita mau mereview nih rumah 3 lantainya yang namanya adalah The Essence nih. Nah, ini pilihannya untuk rumah yang ini ada di klaster yang sudah ready, yaitu di klaster Yara nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih dengan luas tanah 120 meter, dimensi lebarnya 8 meter dan panjangnya 15 meter, rumah ini adalah rumah yang ideal banget nih buat kamu beli. Nah, untuk luas bangunannya sendiri mencapai 132 meter persegi nih teman-teman. Nah, kita lihat ya, kalau sekarang ini saya berada di area carportnya. Carport ini muat untuk 2 mobil nih teman-teman. Dengan bagian atasnya sudah tertutup kanopi seperti ini yang terbuat dari bahan besi yang sudah dicat berwarna hitam. Dan di bagian atasnya ini menggunakan atap dari polikarbonat seperti ini nih teman-teman. Kalau bagian lantainya di carport ini memakai keramik 30x30 yang permukaannya kasar dan berwarna kehitaman seperti ini nih. Jadi model keramik ini modelnya udah kayak batu-batuan alam ya. Terus dikasih motif tali air kotak-kotak kayak gini, lucu banget nih teman-teman. Rumah minimalis modern ini cakep banget ya. Tampak fasad depannya ini menggunakan warna-warna yang alam nih. Warna putih, warna kecoklatan, dan warna abu-abu. Dan bisa kita lihat nih di fasad tembok bagian depannya ini yang mengarah ke carport, kita lihat nih. Ini memakai conwood seperti ini ya teman-teman. Jadi warnanya pakai warna kayu, tapi ini sebenarnya bukan dari kayu loh. Lalu naik 1 step, 2 step, kita menuju ke serambi depan yang menuju ke pintu utama. Tapi tunggu dulu, di sebelah kanan ini masih ada nih halaman depan seperti ini. Jadi nggak semuanya ini fasad depannya melulu carport ya teman-teman, tapi tetap ada penghijauan. Jadi kamu yang suka nanam-nanam bunga bisa banget nih kasih tanaman-tanaman favorit kamu sehingga rumah tampak depan ini makin ceria aja. Keramik di bagian teras ini menggunakan keramik 30x30 berwarna abu-abu muda. Tapi tenang aja, permukaannya nggak licin ya teman-teman, tapi nggak sekasar yang ada di carport tadi. Nah, ini di pintu utamanya, ini menggunakan frame dari aluminium, lalu sudah dilengkapi juga dengan digital smart door lock seperti ini. Digital smart door lock ini bisa diakses menggunakan PIN, menggunakan kartu, atau menggunakan sidik jari. Tapi tenang aja nih, kalau misalnya lagi bunyi-bunyi, terus habis itu lupa beli baterainya, aduh gimana ya, apa harus dibongkar? Enggak, tenang teman-teman, masih bisa diakses menggunakan kunci yang manual seperti biasanya loh. Wow, lega banget nih rumahnya, walaupun lebar 8 tapi rasanya kayak bener-bener rumah lebar 9 atau 10 gitu rasanya teman-teman. Nah, ini masuk rumah nih, ketemu foyer dikit ya di sini ya, sebelum kita lihat ke ruang keluarganya. Nah, di bagian depan nih ada 1 jendela nih untuk penerangan bagian foyer ini ya. Jadi kalau masuk rumah, pintunya tuh nggak ngadep ke sini, tapi ngadepnya ke samping dulu. Jadi ketemunya sama foyer ini dulu nih. Nah, teman-teman bisa kasih kredensa yang bagus nih di sini, dan mungkin ada 1 focal point ya, lukisan atau apa, atau kalau di sini ada vas bunga kayak gini juga cakep banget nih.
Lalu belok ke sebelah kanan, ini ketemu dengan living room atau ruang keluarga yang ada di lantai 1 kayak gini. Nah, untuk living room ini lihat floor to ceilingnya ini double height ceiling ya teman-teman. Jadi lantai 1 dan lantai 2-nya ini itu bagian atas itu ada voidnya ke lantai 2. Jadi sebelah kanan itu kita bisa lihat di lorong dari tangga yang menuju ke kamar-kamar nih ya. Terus di sini sudah dilengkapi juga kalau di rumah contoh ini ada sofa untuk 3 seater seperti ini. Terus ada satu sebelah kiri dan kanannya. Saya berjalan nih, depan masih ada coffee table, terus ke arah TV ini masih luas banget nih teman-teman, karena kebetulan dimensinya sendiri ini sekitar 4 meter dikalikan dengan 6,5 meter, jadi gede banget ya. Open space antara foyer lalu menuju ke ruang keluarga dan ke ruang makan serta dapur bersihnya seperti ini. Di sini langsung menuju ke ruang makan nih ya. Jadi sengaja nggak dibikin sekat-sekat nih teman-teman supaya kelihatannya plong dan luas seperti ini. Kalau ditambahin foyernya ini mungkin bisa panjangnya jadi sekitar 7 meteran lebih ya, 7,5 meter nih teman-teman. Tuh, saya jalan ke ruang makan ini. Di ruang makan ini mejanya ini buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 orang masih ada space buat kita jalan di arah ke dapur seperti ini. Nah, di dapurnya ini sendiri juga udah lengkap banget ya. Udah panjang, memanjang seperti ini. Jadi udah ada area untuk memasaknya, area untuk mencuci, dan di sini untuk prepping karena ini sebelah daripada kulkas. Jadi udah ideal banget nih. Terus di bagian kanan saya ini arah ke taman belakang ada panel-panel jendela nih teman-teman. Tuh. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya ini bener-bener dapat banget ya. Apalagi jendelanya gede-gede. Selain yang tadi di foyer, arah ke depan juga ada satu jendela, nanti kita lihat waktu kita mau nge-review ke kamar tidur yang ada di lantai 1 ini. Kita lihat dulu untuk sisa lahan yang bisa dijadikan taman belakang dan juga area servisnya. Pintunya ini terbuat dari kaca, jadi seragam sama jendela yang ada di sampingnya ya, dengan list dari aluminium seperti ini nih. Nah, untuk yang pintu utama juga sama, untuk kusennya juga dari aluminium ya teman-teman. Masih ada sisa lahan sekitar 8 meter dikalikan dengan 3 meteran di sini nih. Nih, di sebelah kanan saya nih, ini ada tempat yang bisa dijadikan untuk ruangan laundry atau ruangan untuk mencuci nih teman-teman. Jadi nyucinya bisa di sini, di situ sudah disediakan keran dan juga ada power outletnya untuk kamu taruh mesin cuci kamu di sana. Terus ini sengaja dibikin tinggi ya. Kalau mesin cuci itu jangan terlalu rendah teman-teman. Nanti gampang berkarat kata tukang servis mesin cuci biasanya. Nah, bisa nanti ke sebelah sini nih dijadikan area untuk menjemur nih teman-teman. Lalu kalau yang tadi saya berdiri itu kalian bisa jadikan tambahan ruangan, atau mungkin kalau teman-teman suka kolam ikan juga bisa banget di bagian belakang, ditambahin vertical garden itu juga cantik banget. Nah, yang saya tempat berdiri ini adalah kamar tidur dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Lihat yuk. Dengan dimensi sekitar 2,5 kali 2,5 meter, saya rasa ruangan untuk kamar asisten rumah tangga kamu ini terbilang cukup gede ya. Karena di sini sudah ada akses pintunya, juga ada jendelanya di sini. Lalu di sebelah kiri ini ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalamnya sendiri itu luasannya dimensi 1 meter dikalikan dengan 2,5 meter. Jadi cukup banget nih. Sudah ada keran dan juga ada untuk kloset jongkoknya ya. Nah, sisa halaman di belakang ini bisa kamu jadikan untuk taman belakang, atau kalau kamu memerlukan tambahan bangunan bisa banget nih. Di sini kamu mundurkan sehingga ruang makan ataupun dapurnya jadi bisa lebih lega lagi. Kita masuk lagi yuk, kembali ke dalam. Nah, udah selesai kan ngebahas semua ruang servis dan juga ruang bersamanya nih. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur yang ada di lantai 1 ini. Di sini ada satu kamar tidur yang cukup luas dan ini bisa kamu pergunakan untuk kamar tamu, untuk kamar bagi orang tua kamu, ataupun kamu bisa menjadikannya sebagai home office kamu.
Nah, kamarnya cukup lega ya, karena dimensinya ini sendiri 2,5 kali 3,5 meter. Dan nih di sebelah kanan saya ini udah dipersiapkan area untuk lemari pakaian nih. Di sini memang sengaja dibikin yang terbuka. Ini ada tempat untuk menggantung, di bawahnya ini ada laci-laci untuk baju yang dilipat, di bagian atasnya juga bisa untuk storage tambahan ya teman-teman. Di bagian depan saya ini ada tempat tidur untuk single bed, yang kanan kirinya ini bisa ditempatkan meja nakas nih. Untuk penempatan furniture-nya pun saya rasa cukup minimalis ya teman-teman. Di bagian atasnya ini kalian bisa tempatkan aneka figura seperti ini dengan bentuk yang besar kecil, jadi ada aksennya sehingga nggak perlu nambahin lukisan lagi, bisa untuk memorabilia kalian nih. Nah, kalau misalnya di sini dijadikan home office juga asik banget, karena ini juga ada penerangan yang gede banget nih dari jendela yang mengarah ke arah karpet depan seperti ini. Nah, ini jendela bisa dibuka tutup ya teman-teman. Jadi kalau kamu butuh ada home office bisa banget nih di sini. Jadi kamu bisa lihat juga ada tamu-tamu yang memang nantinya masuk ke bagian sini. Selain kamar tidur yang ada di lantai 1, juga pastinya disediain kamar mandi nih. Kamar mandinya ini letaknya itu di bawah tangga, jadi dia memanfaatkan, memaksimalkan ruangan yang ada di bawah tangga. Kita lihat yuk. Memasuki toilet ini ada 2 step turun ya, jadi hati-hati. Nah, di kamar mandi ini nih nggak terlalu besar, tapi masih bisa berfungsi dengan baik. Di area sebelah kiri saya ini adalah area shower, dan sebelah kanan saya ada area untuk toilet duduk nih teman-teman. Tapi hati-hati ya, kalau untuk area yang toilet duduknya, untuk bagian atasnya ini agak terbilang rendah, karena sekali lagi ini memanfaatkan ruangan yang ada di bawah tangga. Untuk dinding dan juga lantai daripada kamar mandi ini juga sudah dilapisi dengan homogeneous tile nih teman-teman. Untuk yang di bagian dindingnya ini berwarna putih, di bagian lantainya ini dengan warna yang sedikit keabu-abuan dengan permukaan yang kasar. Untuk floor drainnya sendiri ini sudah disiapkan satu ya, di area di dekat shower seperti ini nih. Jadi saya rasa untuk kamar mandi yang ada di lantai 1 sih udah bisa digunakan dengan baik. Apalagi dimensinya sekitar 1,5 kali 2 meter, jadi masih bisa berfungsi dengan maksimal ya. Kita sudah selesai membahas semua yang ada di lantai 1 ini. Nah, tadi saya kan ngomong ya, ada satu jendela lagi di sebelah kiri saya ini nih. Jadi kalau misalnya dari depan itu sebelum belok ke pintu masuk itu ketemu dengan jendela ini nih. Jadi jendela ini juga menerangi, sehingga kalau misalnya kita lihat dalam satu panel nih ya, ada beberapa jendela loh yang udah dipikirin matang-matang sehingga ruangan ini mendapatkan pencahayaan yang terbaik. Oh ya, di area double ceilingnya juga kalau kita lihat baik-baik itu ada satu panel jendela vertikal juga nih teman-teman. Kalau saya beli rumah ini, saya sih suka ada chandelier ya. Ini bisa ditempatkan di area ruang keluarga yang kayak gini nih, bisa menambah kemewahan daripada rumah ini. Jadi chandeliernya kita pilih dari atas itu ke bawah, sehingga kalau dari ruang keluarga kalau kita lihat di atas itu bisa kelihatan chandeliernya bersinar-sinar dan menjadi focal point dari rumah ini. Sekarang kita naik ke lantai 2-nya ya. Enaknya naik ke lantai 2, saya nggak kerasa capek loh, soalnya jarak antara anak tangganya juga nggak terlalu tinggi. Untuk bagian lantainya di rumah ini semuanya menggunakan homogeneous style ya teman-teman, 80 kali 80 berwarna krem seperti ini. Lalu bagian tangganya juga menggunakan keramik yang kurang lebih sama. Nah, ini untuk railingnya terbuat dari kayu atas pegangannya. Nah, di bagian bawahnya menggunakan besi yang sudah dicat berwarna putih. Nah, ini saya bilang tadi, ini ada void nih yang ke lantai 1 ke bagian ruang keluarga. Jadi kalau ada tamu bisa dada-dadaan dulu misalnya ya, kalau belum turun ke bawah. Lalu untuk di lantai 2 ini, lorongnya juga lumayan gede nih teman-teman. Hampir 2 meter nih lorongnya ya. Jadi nggak terasa sempit-sempit banget gitu di bagian lorong yang ada di lantai 2 ini. Lalu kita lihat di sini sebelah kanan, jadi naik tangga ke bagian kanan itu akan ketemu dengan kamar tidur anak nih di bagian kiri dan kanan. Di tengah-tengahnya ada kamar mandi untuk anak. Sekarang kita lihat dulu yang di sebelah kiri saya, kamar tidur anak yang pertama. Kamar tidur anak yang pertama ini mempunyai dimensi 2,5 kali 2,5 meter. Kalau untuk desain interiornya ini seolah-olah dibikin untuk kamar anak cowok ya. Jadi kita lihat nih, di sini ada tempat untuk menggantung jaket atau topi. Terus di sini juga ada
tempat untuk menggantung mungkin tas dan lain sebagainya. Lalu ada satu rak-rak ambalan untuk buku seperti ini nih, lucu juga nih ya teman-teman, bisa ditiru nih idenya. Dan di bagian depan ini adalah area yang dipergunakan untuk tidur, tapi tempat tidurnya dibikin di atas, di bawahnya bisa berfungsi ganda menjadi tempat untuk belajar seperti ini nih. Nah, di sebelah kirinya udah ada laci-laci ya untuk taruh buku-buku pelajaran. Di bagian atasnya workspace-nya juga gede banget. Aduh, lucu banget ya. Kayaknya anak saya seneng banget nih. Untuk naik turun kayak gini juga kayaknya anak cowok, wah, gempita kali ya. Lalu untuk di pojok sini, aduh, lucu banget dijadiin satu tempat yang bisa berfungsi sebagai lemari nih teman-teman. Jadi bisa buat ngegantung-gantung baju. Bagian belakang ini ada cermin full body mirror yang dikasih dengan tempelan-tempelan. Jadi dia dipecah-pecah jadi cermin-cermin kecil, bisa banget nih ya. Dan di sebelah kirinya ini ada backboard ya, yang ditempel-tempel ini bisa diganti-ganti, bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan nih. Mau taruh pernak-pernik anak-anak kamu. Bagian bawahnya juga ada gantungan-gantungan, warnanya juga dibikin dengan warna putih dan biru, kegemaran anak cowok nih ya. Dengan ada lampu dindingnya ini, modelnya awan-awan lucu banget. Untuk penerangan dan juga sirkulasi udara alami di kamar ini sudah disiapkan 2 panel jendela nih teman-teman yang bisa buka tutup, jadi bisa buat sirkulasi udara dan juga penerangan cahaya yang dimana itu adalah mengarah ke bagian belakang yang taman belakang tadi tuh. Sudah lihat untuk kamar tidur anak yang pertama, sekarang kita review untuk kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua ini letaknya berseberangan dengan kamar tidur anak yang pertama. Jadi ini letaknya di samping daripada tangga ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bentuk kamarnya juga benar-benar identical banget nih dengan yang di sana. Dan untuk dimensi ruangannya juga sama, sekitar 2,5 kali 2,5 meter nih teman-teman. Lalu kita lihat kalau di sini desain interiornya ini buat anak cewek nih. Kelihatannya nih kayak anak kembar, satu cewek satu cowok tapi punya kamar masing-masing gitu ya. Nah, di sebelah kanan saya ini ada satu space untuk meja belajar anak. Lalu di sini ditempatkan satu tempat tidur single bed seperti ini. Lalu di bagian atasnya ini adalah lemari untuk storage, dan di bagian kanan dari tempat tidur itu adalah lemari untuk pakaian anak kamu. Di bagian depannya nih ada gantungan-gantungan juga, ada full body mirror, dan juga di sini bisa jadi area dollhouse ya teman-teman. Dollhouse-nya nempel di dinding. Jadi enak banget nih, mam nggak perlu banyak-banyak yang berserakan di sini, di bawah, jadi tinggal langsung ditaruh aja di dollhouse-nya. Di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan 2 buah panel jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan penerangan cahaya alami. Sama-sama ya, menghadap ke area halaman belakang. Sudah ngelihat kedua kamar tidur anaknya, sekarang kita lihat kamar mandi anaknya yuk. Nah, kamar mandi anak ini ada di sebelah kanan saya, letaknya diapit oleh kamar tidur anak yang pertama dan yang kedua. Kamar mandi anak ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 2,5 meter dan sudah cukup lengkap nih teman-teman. Memasuki ruangan langsung ada wastafel seperti ini. Di sebelah kanannya ini adalah area untuk shower, dan di sebelah kirinya itu adalah area untuk toilet duduk dengan jet passernya. Di bagian atas daripada toilet duduk juga sudah dilengkapi dengan satu jendela yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara di kamar mandi anak ini. Di bagian lantai dan juga dindingnya sudah dilapisi dengan homogeneous tile nih teman-teman, seperti yang dipakai di lantai 1. Jadi bagian bawah ini menggunakan homogeneous tile 30x30 yang berwarna abu-abu muda, dan di bagian dindingnya ini menggunakan homogeneous tile 40x60 berwarna putih seperti ini teman-teman. Lalu di bagian area shower sudah dilengkapi dengan satu floor drain. Nanti kalau teman-teman lihat nih ya, antara kamar mandi kering dan basahnya ini terdapat perbedaan step kecilnya, sehingga agak turun nih untuk kamar mandi basahnya, supaya airnya itu nggak bluber ke area kamar mandi keringnya ya. Sekarang kita saatnya melihat the main bedroom atau kamar tidur utama yang ada di rumah ini. Kamar utama ini letaknya deket banget dari area tangga. Naik tangga, belok ke kiri, langsung ketemu dengan kamar utama ini. Kamar utamanya spacious banget ya, dengan kamar mandi dalam loh teman-teman. Jadi enak banget nih, kita punya private bathroom kayak gini ya. Nah, kalau kita lihat dimensinya itu 8 meter dikalikan dengan 3,5 meter nih teman-teman. Aduh, gede banget memang. Ya, di sebelah kanan saya ini kita lihat udah ada king
size bed. Sebelah kanan kiri daripada king size bed ini masih bisa ditempatkan meja nakas masing-masing ya. Lalu untuk lampu tidurnya memakai lampu gantung untuk di sebelah kanan dan kiri. Di bagian belakang ini wall panelnya ini ditambahin lukisan. Kalau teman-teman pengantin baru atau kepingin majang foto dulunya waktu wedding atau pre-wedding, bisa nih ditempatkan di sini nih waktu pre-wedding. Kalau foto weddingnya kita bisa ditempatkan di ruang tamu ya. Di bagian depan, fasad depan ini dilengkapi dengan jendela-jendela yang super besar banget sampai hampir ke atas plafon ya teman-teman. Kalau kita lihat ini ada dua panel jendela di sebelah kanan, dan di sebelah kiri daripada tempat berdandan ini ada satu panel jendela lagi nih. Jadi bener-bener ya, penerangan cahaya dan juga sirkulasi udaranya itu bener-bener diperhatikan banget di kamar tidur utama ini. Di depan daripada tempat tidur ini sebenarnya masih bisa ditempatkan satu sofa lagi nih. Kalau saya sukanya itu ada tempat duduk-duduk atau sofa di sini nih. Kalau teman-teman kepengen punya kamar yang ada walk-in closetnya, bisa banget. Di sini masih disekat untuk kamu naruh TV, di mana dividernya ini berfungsi juga nih ya. Sebelah sana rak TV dan sebelah sini mungkin bisa dikasih untuk kacanya, jadi bisa full body mirror. Lalu di sebelah kiri ini kan bagian vanity atau bagian dandan. Nah ini cukup panjang ya, jadi bisa buat tempat bapak dan tempat ibu, nggak usah pakai berantem ya teman-teman. Lalu di bagian belakang saya ini ada lemari yang gede banget nih. Nah lemarinya ini bisa buat storage buat kamu dan suami kamu, nggak perlu pakai rebut-rebutan ya. Ide bagus, jangan lupa harus selalu ada nih ya gantungan-gantungan untuk baju kamu nih ya. Lalu kita memasuki ke kamar mandi utama yang ada di kamar tidur ini. Kamar mandi ini cukup spacious nih teman-teman, jadi mempunyai dimensi sekitar 1,5 meter dikalikan dengan 3,5 meternya teman-teman. Kalau kita lihat di sini sudah ada area untuk wastafel, toilet duduk dan juga jet washer, serta di sini adalah area kamar mandi basahnya yaitu area shower. Nah untuk area shower ini sudah dilengkapi juga dengan satu floor drain di bagian pojokannya ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada divider kaca, ini nggak termasuk ya. Jadi kalau teman-teman kepingin ada divider kaca seperti ini, nanti setelah beli rumah ini dan setelah terima kalian bisa menambahkan karena ini part of interior. Nah untuk divider kaca ini berfungsi bagus banget nih, karena waktu kita mandi itu airnya nggak akan keciprat ke arah toilet duduk ataupun ke arah wastafelnya ya. Untuk area kamar mandi utama ini juga sudah dilengkapi dengan kaca jendela vertikal yang tinggi seperti ini. Jadi kalau misalnya siang hari kayak gini nggak perlu nyalain lampu, ini udah kelihatan terang banget ya teman-teman. Di dekat area wastafel pastinya selalu disediakan satu power outlet ya, atau colokan listrik, dimana biasanya kalau dekat wastafel ini biasanya buat kamu nyatok rambut atau electric shaver dan lain sebagainya. Nih perlu banget nih satu colokan listrik kayak gini. Tangga ke lantai attic ini menggunakan anak tangga berbahan kayu yang di bawahnya itu menggunakan rangka dari besi baja ya teman-teman. Kalau untuk railingnya sih tetap sama ya teman-teman, dengan bahan kayu, dan juga bagian bawahnya ini besi yang dicat berwarna putih. Sekarang kita udah sampai di lantai paling favorit saya. Lantai 3 ini adalah lantai attic nih teman-teman. Dimensi lantai attic ini cukup luas nih teman-teman, yaitu 5 meter dikalikan dengan 6 meter. Lihat nih di sini disekat menjadi 2 area, tapi nggak pakai model sekat-sekat dinding ya, tetapi dengan pembagian furniturnya aja. Di sebelah kiri ini yang sekarang saya berdiri ini adalah area bermain anak. Jadi di sini ada storage untuk mainan anak, dan di bagian sini adalah tempat duduknya nih. Bagian kanan juga ada tempat untuk naruh buku-buku anak nih. Lalu di bagian depan saya ini adalah area untuk chill out orang tuanya nih. Jadi sambil nunggu anaknya atau mungkin saudara-saudaranya lagi main, sambil mama atau papanya duduk di sini. Ini adalah sofa bed ya teman-teman, yang bisa dibuka menjadi tempat tidur juga nih. Jadi di sofa bed ini nih bisa muat untuk seperti sofa 3 seater ya. Di bagian kiri ini yang tempat saya duduk ini adalah armchair seperti ini, sebelah kanannya juga ada sofa satu. Jadi sebenarnya ini bisa muat buat area nonton TV di sini nih. Jadi kalau misalnya kamu mau movie night bisa banget di sini dijadiin buat area buat nonton bareng-bareng sama keluarga dan sahabat tercinta kamu.
karena saya sukanya kalau nggak nonton itu ya karaokean ya teman-teman. Jadi saya udah kebayangnya ini di ruangan ini dikasih sound system yang keren banget. Tinggal kasih peredam aja nih. Jadi tetangga-tetangga nggak pada keberisikan ya nggak. Lalu di sebelah kanan ini bisa ada buat meja untuk taruh dessert bar atau mungkin snack barnya nih. Ada popcorn, ada soda dan lain sebagainya, bisa banget kalian taruh di bagian sini nih. Jadi tamu-tamu ataupun anak kalian bisa ngambil snacknya sendiri. Di ruangan etik ini terdapat 2 jendela nih teman-teman di bagian sebelah belakang. Jadi jendelanya bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan udara alami. Ini mengarah ke bagian halaman belakang ya. Lalu di bagian depannya ini juga sudah dilengkapi dengan jendela yang tinggi banget. Yang sebelah sini separuh ini nggak pakai tembok seperti yang sebelah kirinya ya. Jadi sebelah kanannya ini pakai jendela dan juga pakai pintu yang juga terbuat dari kaca dan pinggirnya aluminium seperti ini. Nah ini kalau dibuka ada sedikit balkon kecil nih di sini teman-teman. Di bagian depannya ini dibatasi dengan besi yang berwarna hitam seperti ini. Enak banget ya juga ngelihat ke bagian bawah ini adalah bagian karpet dan halaman fasad depan rumah. Terdapat balkon samping juga yang sekitar 1,5 kali 2 meter, di mana di balkon ini adalah area untuk tukang servis AC ataupun kamu ngecek toren itu bisa lewat sini nih teman-teman. Jadi semacam kayak area servis gitu loh. Jadi untuk rumah tipe yang seperti ini udah sangat fungsional banget ya. Jadi udah siap sih sebenarnya buat ditempatin. Kamu nggak terlalu perlu banyak renov lagi. Nah kalau kamu yang tertarik nih untuk kamu mau tanya-tanya dulu atau mau konsultasi, bisa banget ya. Kalau ingin tahu cicilannya berapa, lalu bagaimana cara bayarnya, karena cara bayar yang disediakan pun aneka ragam, mulai dari cash keras, cash bertahap, sampai dengan KPR yang bisa dibantu tanpa DP loh. Jadi expertisan, mendingan buruan call sekarang di nomor yang ada di layar ini dan pastikan kamu mendapatkan hunian yang terbaik di lokasi yang terbaik seperti yang ada di rumah contoh ini. Dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu bisa mendapatkan promo-promo dan berita terupdate mengenai properti yang ada di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia. Dah, salam properti!